Halo, selamat datang di podcast kita, Podcast Ruang Makna, podcast yang akan membahas berbagai macam makna-makna kehidupan dengan saya dan Johari, selaku podcaster yang akan membahas topik-topik di siang kali ini. Nah, untuk topiknya sendiri, kita mendatangkan narasumber yang sudah berpengalaman dalam bidang kepenulisan novel. Ya, tentu saja bakalan menarik untuk kita bahas, gitu. Nah, menulis novel adalah sebuah perjalanan yang sangat panjang dan juga penuh tantangan gitu. Tetapi dalam menulis novel juga pasti banyak proses-proses yang sudah dilewati nih untuk penulisan dan sebagainya gitu. Nah, novel juga menjadi keterampilan yang sangat dapat ditingkatkan seiring waktu. Novel adalah karya sastra yang berbentuk prosa yang mempunyai unsur-unsur intrinsik. Nah, langsung saja kita sambut narasumber kita, Putri Wulandari. Kak Putri Wulandari, kalau boleh tahu nih, Bergelut dalam bidang penulisan novel itu udah dari kapan sih? Oke. Untuk bergelut dalam kepenulisan novel sendiri, saya itu mulai merintisnya di tahun 2019. Tapi kalau terkait Dan kepenulisan yang tidak di bidang novel itu mulai dari tahun 2015. Berarti Oke. untuk sampai sekarang udah berjalan sekitar 4 tahunan berarti ya? Iya. Apalagi kalau kalau boleh tahu dari yang 2015 tuh proses apanya tuh? Kalau dulu kan anak-anak SMP itu suka nulis diary ya. Oh iya, diary. Aku dulu suka nulis itu. Kemudian mulai menulis cerpen pada saat itu, mengikuti beberapa lomba. Lalu di tahun 2019 untuk pertama kali menulis di platform Wattpad. Untuk masuk ke Wattpad itu terinspirasi dari mana sih kalau boleh tahu? Pada saat itu emang Wattpad lagi booming-boomingnya sih di tahun sekitar tahun 2019-an. 2019, lagi Iya. kenceng-kencengnya. Kan pada saat itu kan lulus SMA. Oh iya. Berarti kalau nggak salah sebelum pandemi berarti? Atau Iya, sudah? Sebelum? sebelum. Hmm. Dan kemudian dikuatkan ketika pandemi itu kita nggak bisa melakukan kegiatan di luar, jadi fokusnya udah langsung ke kepenulisan. Dengan kondisi yang pas berarti ya? Iya. Kondisi yang pas kalau tidak tidak bisa kemana-mana, memanfaatkan waktu gitu. menulis. Oke. Bagus sekali nih. Lanjut. Nah, untuk tipsnya sendiri nih dalam kepenulisan nih, kalau boleh tahu, dalam Mencari sebuah ide, sebuah novel. Oh iya, kalau Kak Putri sendiri udah rilis berapa novel sih? Kalau untuk berapa berapa ya? Cukup banyak Yang sih. udah di-up di media ada berapa nih? Ada dua media yang saya kuni, yaitu Wattpad dan juga Vizo. Kalau di Vizo itu kalau nggak 4 udah 5 novel. Terus kalau di Wattpad yang sekarang mulai ditulis itu 2. Boleh disebutin nggak 1 atau 2 judul yang udah di-publish? Kalau yang udah dipublish, yang udah selesai itu ada Kekasih Bayangan, itu di Vizo Novel, dan kemudian kalau di Wattpad itu ada Bad Girl Pesantren. Oke. Untuk sebelum kita ke pencarian ide nih, apakah novelnya itu udah ada bentuk cetaknya atau masih dalam bentuk medianya? Oh, kalau untuk yang cetak udah ada. Udah ada. Itu berbeda. Judulnya Mahkota untuk Ayah Bunda yang diterbitkan di Media Semesta pada saat itu dalam kurun waktu penulisan 25 hari. 25 hari. Buat temen-temen yang nonton nih, kalau pengen cari novelnya bisa di mana nih? Di penerbit Media Semesta. Penerbit Itu Media bisa dipesen dulu baru bisa dibeli. Oke. Karena penerbitnya kan indie. Nah, untuk idenya sendiri nih, dalam pencarian sebuah ide membuat novel, kan tadi ada beberapa nih kayak Kekasih, kayak Buat Bayi Pesantren, dan segala macamnya. Dapat dari mana sih gitu? Kok bisa dapat judul yang menarik gitu? Oke, kalau untuk menulis itu pasti erat kaitannya sama membaca. Makanya penulis yang baik adalah pembaca yang setia. Bisa dibilang seperti itu. Jadi kita walaupun sebagai penulis sekalipun wajib hukumnya untuk melihat karya orang lain. Nah, dari situlah ide itu muncul. Jadi bisa terinspirasi dari orang lain. Tapi mohon maaf, kadang mungkin banyak banget teman-teman yang ngalamin kita lagi santai di kamar mandi, tiba-tiba terbayang ide. Nah, sering sekali seperti itu. Atau misalkan kita melihat suatu kejadian yang ada di depan mata kita, baik itu di kampus, di pondok, terus di tempat-tempat tertentu yang kemudian itu menjadi inspirasi, oh aku pengen menulis ini. Dalam mencari Itu udah lumayan panjang juga ya. menarik. Aku juga berarti untuk membuat satu novel tuh butuh banyak buku yang Dibaca kan? Iya, tapi itu tidak serta-merta untuk sebatas ide, tapi juga untuk pengolahan kata, pengolahan kalimat gitu. Jadi
kalau di tempat yang lain, misalkan kayak Terelia itu cara penyajian bahasanya seperti apa sih? Tahu buku Terelia itu? Itu kan ada Berapa ya? Banyak banget. banyak banget kan? Iya. Dan Terelia punya ciri khas. Nah, salah satu ketika kita mau membaca karya orang lain adalah kita bisa tahu, oh ciri khas penulis lain itu seperti itu. Nanti akan membantu kita menemukan ciri. Berarti diamati juga ya sambil baca. Oh iya. Untuk aku juga sempet baca buku kayak karangan Jalaluddin Rumi, kayak buku-buku karangan novel. Terakhir aku baca The Magic of Al-Quran, yaitu karangan kakak kelas, bukan kakak kelas sih, guru lah di SMA aku gitu. Dia bikin buku, tapi dia ngambil kutipan itu, isinya tuh kayak ada unsur fisikanya, ada disambut pautin dengan Al-Quran gitu. Cuman yang masih pusing tuh kok orang bisa gitu bikin ngerangkai kata dengan banyak gitu halaman nih. Menyusun kan otomatis nggak sebentar kan gitu, butuh waktu lama, butuh kesabaran gitu. Nah, melewati prosesnya itu kan ini nih, kalau boleh tahu nih, dalam sebuah novel tuh apakah kita harus fokus dalam mencari pencahariannya atau emang kita literally lulus gitu, literally ya udah sukarela aja, emang ini kesukaan gitu, menuangkan keluh kesah atau gimana gitu. Tentu kan ada pendapatan kan dari sebuah novel kan. Iya. Nah, takutnya kan dalam orang-orang membuat novel itu malah terfokus ke nominalnya, bukan ke karyanya sendiri gitu. Nah, untuk kita fokus ke sebuah karya, fokus di karya aja, totalitas di karya tersebut tuh gimana ya? Kalau aku mulai dari pengalaman aku sendiri. Jadi pada saat itu pernah dengar Terelie mengatakan, jika kamu ingin membaca suatu karya dan pada saat itu kamu tidak bisa menemukan karya tersebut, maka kamulah penulisnya. Nah, itu yang menjadi inspirasi saya pada saat itu, menulis sebuah karya yang berbeda, yang ingin saya baca, seperti itu. Jadi kalau misalkan ditanya bagaimana mungkin rasa di dalam novel itu bisa terbentuk karena memang kita ingin, gitu. Dan segala sesuatu yang kita wujudkan dari hati itu juga akan diterima oleh hati. Untuk langkahnya sendiri nih, langkah dalam membuat novel tuh dari awal tuh, karena tadi udah dibahas nih berbagai macam bidang proses dan segala macamnya. Satu langkah pertama seorang Putri Wulandari dalam membuat sebuah novel. Ketika kita sudah menemukan ide apa yang ingin kita bahas, selanjutnya yang harus kita pikirkan adalah soal plot atau alur. Misal nih, kita pengen bahas soal Bad Girl Bersantren itu tadi yang saya tulis di Wattpad. Nah, ketika itu kemudian saya berpikir, ini akan dimulai dari mana? Apakah seorang santri yang kemudian nakal, atau seorang anak yang nakal kemudian dijadikan orang tuanya menjadi santri? Nah, kemudian kita bikin plot, kita bikin alur sampai selesai itu seperti apa, problematikanya apa, klimaksnya apa, resolusinya apa, baru nanti kita mulai menulis cerita. Jadi kerangka ceritanya harus selesai terlebih dahulu. Kerangkanya dulu yang dibangun tuh. Gitu. Kalau untuk novel Kak Putri sendiri sih, ada gak satu novel yang mungkin membahas story atau dari Kak Putri gitu? Jadi satu novel itu bercerita tentang masa lalunya mungkin Kak Putri gimana? Ada dicantumin di situ juga? Untuk Mahkota Untuk Ayah Bunda itu real cerita pribadi dan memang untuk orang-orangnya itu disamarkan. Gitu. Tapi orang-orang itu benar-benar ada di dunia nyata. Dan kata-katanya pun iya. Apa yang disampaikan di dalam situ juga disampaikan juga di dunia nyata. Untuk views-nya sendiri nih, kan tadi ada di-upload di video sama di Wattpad. Kalau boleh tahu nih, karena aku kan nggak baca Wattpad nih, aku biasa baca buku di bukunya langsung kan. Kalau di HP kayak ada kurang enak di mata kan. Udah berapa nih? Soalnya aku juga belum lihat. Kalau untuk Kekasih Bayangan itu sebenarnya pindahan. Dulu pernah ada di Wattpad, kemudian tak pindah ke Vizo karena Vizo yang berbayar. Di Wattpad itu dulu sempat mendapatkan viewers 500 lebih. 500 juta. 500 juta? Iya. Gede ya? Iya. Karena kan di sana penontonnya itu kan share. Oh gitu kan, iya, ya. bisa lagi. Tapi kan kemudian karena memang tidak ada hasil di sana dan kalau mau dijadikan novel itu terlalu panjang, ada 1000 halaman pada saat itu susah banget buat ngaturnya. Akhirnya tak pindah ke Vizo yang alhamdulillah berpenghasilan. Untuk jenjang karirnya sendiri Kak Putri. Nah kan sekarang posisi lagi kuliah gitu dengan pendidikan yang masih dalam proses lah gitu. Lagi dengan pondok lah, banyak lah gitu. Untuk kedepannya nih,
seorang Kak Putri dengan sekarang udah banyak lah gitu pencapaiannya, mau bergelut di bidang apa nih untuk ke depannya kalau dalam pekerjaan? Kalau dalam pekerjaan menulis itu tetap tetap akan saya lakukan. Kemudian hal menarik yang ingin saya geluti adalah di bidang volunteer mungkin. Iya, tapi di bidang literasi. Oleh karena itulah masuk ke Duta Literasi. Aktif di itu juga berarti ya? Iya. Oke. Berarti udah paham nih, aku udah paham beberapa aspek mengenai Kak Putri sendiri itu ada apa aja dan mengenai apa aja, bergelut di bidang apa aja gitu. Untuk hal yang lainnya nih, tadi kan udah ada novel yang diterbit, viewsnya udah berapa, udah jelas, dengan latar belakang segala macamnya gitu. Berpengaruh nggak sih ke kehidupan Kak Putri? Soalnya kan itu keluh kesah kita lah, yang kita tuakan kan setiap orang dalam mengekspresikan sebuah kekesalan, kegembiraan itu kan bermacam-macam gitu. Aku kadang dalam bidang musik bisa, cuman kalau dalam menulis emang agak kurang nih. Cuman dari Kak Putri ini karena suka menulis, seperti apa gitu cara meluapkannya gitu. Untuk keluh kesah mungkin kayak tadi nih yang cerita real kehidupan Kak Putri ini gitu. Penyampaiannya itu seperti apa gitu? Kalau untuk penyampaian tidak mungkin kita real ceritakan semuanya ke dalam suatu novel ya. Mesti ada bumbu di situ dan mesti itu diatur oleh plot gitu. Tapi apa yang menjadi inti pokok di sana itu tidak hilang. Hanya saja ada bumbu-bumbunya yang kemudian memperindah karya tersebut. Untuk teman-teman nih yang mau ikut ke jalurnya kayak Kak Putri ini nih, pengen bidang kepenulisan, pengen nerbitin novel nih, pesan atau kesan nih buat ngasih tahu nih seperti apa nih kalau bisa langsung dijelaskan. Oke. Buat teman-teman semuanya yang ingin menulis novel, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah pede. Kalian pede dengan tulisan kalian, kalian merasa jelek atau apapun, pede aja, nulis terus. Bisa juga dimulai dengan meluangkan apa yang ada di dalam diri kalian. Kemudian jangan lupakan membaca dan satu hal pokok yang sampai sekarang masih saya lakukan adalah menulis plot atau kerangka cerita. Jangan sampai berhenti lah ya. Iya, dan jangan lupa nanti ketika kalian udah bikin naskah kalian, jangan malu untuk nge-share di media sosial, baik itu WhatsApp, Instagram, TikTok dan sebagainya. Biar orang lain itu tahu gitu. Karena nanti ketika kalian konsisten nulis, pokoknya kuncinya ya konsisten itu. Lama kelamaan akan semakin bagus kayak gitu. Semakin bagus. Oke, terima kasih untuk Kak Putri yang sudah menjadi narasumber nih kita pada siang kali ini. Semoga dengan apa yang sudah Kak Putri sampaikan, inspirasi, pengalamannya bisa bermanfaat bagi teman-teman nih yang mungkin berminat juga gitu di bidang tersebut gitu. Khususnya bagi teman-teman yang emang ada keinginan gitu. Soalnya kan dalam sebuah keinginan harus ada konsisten ini sudah yang tadi dijelaskan gitu. Nah, tadi jadi pertanyaan terakhir untuk podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman penikmat podcast. Terima kasih sudah menyiapkan podcast kita hari ini. Jangan lupa untuk bergabung lagi agar tidak ketinggalan di episode-episode selanjutnya, karena kita akan mengundang narasumber-narasumber yang sangat menarik. Nah, untuk itu saya Jaji Hari sebagai podcaster di Podcast Ruang Makna undur diri. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Ambil kebaikannya, tinggalkan keburukannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.